itu yang saya alami itu. Kok jadi banyak yang dilanggar gitu. Ya. Dalam Bible mengatakan seperti ini, tapi umatnya malah melanggar. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari seorang mualaf. Katanya sih mualaf ini cerdas. Katanya loh ya, katanya. Tapi kok oneng. Karena dia bilang orang Kristen itu menentang kitab sucinya. Jadi apa yang dikatakan oleh kitab sucinya itu malah nggak dilakukan. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Di Yohanes 16 ayat 12-nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini di sini roh kebenaran itu sebenarnya kalau di Alkitab yang asli bahasa Ibrani itu Ahmad, bukan roh kebenaran. Jadi Nabi Isa di sini bilang akan datang nanti Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Seperti di Al-Quran surat As-Saff, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang, ku kabarkan kabar gembira yang akan datang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Loh, kenapa bukan Muhammad? Betul. Ahmad ini sebenarnya nama sifat. Kayak misal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiqnya itu sifat, Ahmad juga sifat. Gitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Di 1 Korintus 11, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi di sini diperintahkan Berhijab. iya bagi perempuan untuk berhijab. Tapi kok malah yang Katolik kebanyakan nggak ada yang berhijab kan? Iya, betul. Nah, itu menentang loh, semua menentang. Dan ada lagi di Keluaran, tepatnya di 3 ayat 3. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Maksudnya kalau kita mau masuk tempat yang kudus ibadah. ini maksudnya tempat ibadah ya. Kita harus lepas alas kaki kita. Tapi kok malah kebanyakan orang Katolik itu pakai alas kaki kalau mau beribadah. Itu yang saya alami itu. Kok jadi banyak yang dilanggar gitu. Ya. Dalam Bible mengatakan seperti ini, tapi umatnya malah melanggar. Mualaf ini memang oneng ya. Dia kan Katolik. Kenapa dia harus lebih percaya ustadz daripada romo ataupun pastor? Kalau dia bingung tentang Alkitab atau imannya, ya seharusnya dia datang kepada romo atau pastor, bukan mendengarkan ustadz. Tentu saja dia jadi mualaf. Karena ustadz kan nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Yang lucu dia bilang di dalam Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Ahmad. Padahal dalam perjanjian baru itu bahasa Ibrani, bahasa aslinya bukan Ibrani, tapi bahasa Yunani. Mari bersama-sama kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata roh kebenaran dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli perjanjian baru, itu adalah pneumates aletheas, yaitu roh kebenaran. Ini benar-benar menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dan jenis kelaminnya jelas neuter. Karena dalam perjanjian baru, bahasa Yunani itu punya 3 jenis kelamin. Feminin,
kemudian maskulin, dan neuter. Jelas kan? Ini neuter. Kalau ini untuk Muhammad, apakah dia roh, bukan manusia? Yang kedua, apakah dia tidak berjenis kelamin alias neuter? Kan blunder sendiri ya. Kemudian yang kedua, dia bilang 1 Korintus 11 ayat yang ke-6, wanita diperintahkan untuk berhijab. Kalau menjadi Kristen angon-angon ya kayak gini nih ya, nggak tahu apa-apa, nggak pernah tanya kepada pendetanya, pastornya, romonya, tapi lebih mendengarkan ustadz ya kayak gini nih jadinya. Mana ada di dalam Alkitab ada perintah untuk berhijab? Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kita harus tahu tentang teks dan konteks ayat ini. Di dalam Korintus ini, kota Korintus dulu itu adalah kota perdagangan, kota yang besar, kota yang ramai, banyak orang yang datang ke sana. Dan satu yang terkenal di Korintus adalah pelacurannya, penyembahan, pemujaan terhadap Dewi Afrodit, yaitu Dewi kecantikan atau Dewi kesuburan. Orang-orang yang datang untuk memuja Dewi Afrodit di kuil Dewi Afrodit, mereka bisa melakukan seks bebas dengan pelacur bakti, yaitu perempuan-perempuan muda yang memang melayani orang-orang yang datang ke kuil itu. Jadi, ini alasan kenapa Paulus menyuruh orang-orang di Korintus, perempuan, untuk menutupi kepalanya. Bertudung, bukan berhijab atau berjilbab, beda ya. Jadi bertudung, supaya perempuan-perempuan ini berbeda dengan para pelacur tadi itu yang mengurai rambutnya. Jadi untuk membedakan antara orang-orang Kristen dengan pelacur bakti adalah tudung kepala. Kemudian kalau dia nggak mau pakai tudung kepala, lebih baik dicukur atau digunting saja. Nah ini juga menarik. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Karena ada 2 jenis perempuan pada waktu itu di Korintus yang kelakuannya menyimpang. Yaitu yang pertama tadi itu perempuan rambutnya diurai adalah pelacur bakti. Kedua, perempuan yang digundul atau dicukur rambutnya. Karena perempuan yang dicukur rambutnya pendek adalah lesbian. Jadi lebih baik, kata Paulus, kalau kamu nggak mau pakai tudung, ya mirip saja dengan pelacur ataupun kaum lesbian. Pilih yang mana? Bertudung atau seperti mereka? Itu kenapa Paulus memerintahkan perempuan di Korintus untuk menudungi kepalanya. Jadi begini ya, maksud dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus hanya memerintahkan perempuan menutupi kepalanya hanya di jemaat Korintus saja. Tidak pernah di tempat yang lainnya. Yang ketiga, dia bilang, kalau ke tempat ibadah harus melepaskan alas kaki. Contohnya adalah ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Keluaran 3 ayat 5. Benarkah ketika Musa bertemu dengan Allah atau Tuhan itu di tempat ibadah? Mari kita bersama-sama melihatnya. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat yang ke-6, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini bukan di tempat ibadah, tapi ini adalah di gunung ketika Musa menggembalakan kambing domba mertuanya. Ini ngawur sekali mualaf ini ya.
Makanya jangan percaya kepada Ustadz abal-abal itu ya, Ahmad Didat, Zakir Naik, almarhum Moko Ginta, dan siapa lagi, Kainama, yang lain-lain itulah. Jangan dipercaya, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka itu cuma suka kutip ayat, kemudian ditafsirkan sendiri tanpa melihat teks dan konteksnya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.